Putra Putri dengan NIM 245150301111123 dari kelas F. Pada kesempatan kali ini, aku akan mempresentasikan mengenai dua topik utama mengenai perlindungan data pribadi dan etika keamanan informasi di Indonesia. Topik yang pertama adalah studi mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Topik kedua adalah analisis keamanan dan etika terkait pengumpulan data Inggris oleh World ID atau WorldCoin. Bagian pertama yaitu mengenai studi UU PDP. Yang pertama, ringkasan 5 pasal utama UU Perlindungan Data Pribadi. Pasal 4 mengenai hak pemilik data. Pemilik data berhak mendapat informasi, memperbaiki, memperbarui, menghapus data, serta menarik persetujuan. Pasal ini menegaskan bahwa pengguna memiliki kendali penuh atas data yang mereka miliki. Untuk pasal kedua adalah pasal 20 mengenai prinsip pemrosesan data. Data pribadi hanya boleh diproses untuk tujuan tertentu, sah dan terbatas. Pengendali wajib memastikan bahwa pengumpulan data tidak berlebihan dan sesuai kebutuhan yang digunakan. Yang ketiga, pasal 35 mengenai kewajiban keamanan data. Pengendali data wajib melindungi data pribadi dari akses ilegal, kebocoran, manipulasi, atau penggunaan tanpa izin. Pasal keempat adalah pasal 46 mengenai kewajiban pelaporan insiden. Jika terjadi insiden kebocoran data, pengendali wajib memberitahukan pemilik data maksimal 3 kali 24 jam, termasuk menjelaskan risiko dan langkah mitigasinya. Pasal yang terakhir adalah pasal 55 mengenai sanksi administratif yang berisi sanksi terhadap pelanggaran mulai dari teguran, penghentian kegiatan, denda hingga 6 miliar sampai penghapusan data. Peran data controller dan data processor pada topik kali ini, data controller atau pengendali data adalah pihak yang menentukan tujuan, cara, dan kebijakan dalam pemrosesan data pribadi. Contoh di universitas adalah direktorat atau pengelola sistem akademik. Untuk data prosesor atau prosesor data adalah pihak yang memproses data atas instruksi pengendali data, misalnya staf admin atau vendor IT atau developer sistem akademik. Studi khusus yang saya angkat di sini adalah penerapan Undang-Undang PDP di sistem informasi akademik universitas. Seorang staf administrasi universitas secara diam-diam mengakses data pribadi mahasiswa yang tidak terkait dengan tugasnya, seperti data alamat, nomor telepon, riwayat pembayaran UKT, dan data keluarga. Perilaku ini terdeteksi oleh sistem melalui log aktivitas pengguna. Pelanggaran UU PDP yang dari kasus di atas adalah pasal 20 mengenai akses tidak sesuai tujuan pemrosesan. Yang kedua adalah pasal 35 dilanggar karena universitas tidak membatasi akses internal secara ketat. Untuk langkah penanganannya sendiri, yang pertama bisa mendeteksi aktivitas ilegal lewat log